Assalamualaikum, kita lanjutkan pembahasan kita untuk contoh-contoh soal profesional agribisnis tanaman. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi mulai dari kisi-kisi 37 sampai kisi-kisi 41. Langsung saja, soal nomor 1. Seorang ilmuwan ingin memperbanyak tanaman dengan cara kultur jaringan. Ilmuwan tersebut menggunakan jaringan serbuk sari sebagai eksplan. Berdasarkan hal tersebut, maka metode kultur jaringan yang dilakukan ilmuwan tersebut adalah, kalau kita lihat di sini, dia menggunakan serbuk sari sebagai eksplan. Dalam melakukan kultur jaringan, itu ada beberapa metode yang kita ketahui. Kalau kita lihat protoplas misal, protoplas di sini kultur jaringan menggunakan sel tanaman tanpa dinding sel. Berarti bukan. Kemudian, kalau meristem, itu sama dengan suspensi. Kultur suspensi. Meristem dan kalus, berarti bukan. Jadi jawaban yang sesuai di sini adalah kultur anter. Nomor 2. Tanaman anggrek merupakan tanaman hias yang mempunyai nilai jual sangat tinggi di pasaran. Perbanyakan tanaman anggrek melalui biji secara alami sangat sulit dilakukan. Untuk memenuhi permintaan konsumen di pasaran, maka tanaman anggrek dapat diperbanyak dengan cara kultur jaringan. Teknik kultur jaringan tanaman anggrek yang dapat diperbanyak secara di soal itu sudah langsung disebutkan perbanyakan tanaman anggrek melalui biji. Di sini sudah ada clue-nya. Jadi diperbanyak secara biji, kultur biji jawabannya. Selanjutnya, nomor 3. Seorang ilmuwan ingin memperbanyak tanaman dengan cara kultur jaringan. Ilmuwan tersebut menggunakan jaringan sel hidup tanpa dinding sebagai eksplan. Berdasarkan hal tersebut, maka metode kultur jaringan yang sebaiknya dilakukan ilmuwan tersebut adalah, iya betul sekali, jadi jawabannya adalah kultur protoplas. Karena protoplas ini adalah sel tanaman tanpa dinding sel. Soal nomor 4. Teknik kultur jaringan yang diambil eksplannya yaitu kalus atau jaringan meristem. Kalus atau jaringan meristem yang dalam bentuk sel maupun agregat. Pada kultur ini, pada umumnya memakai media cair dengan pengocokan secara terus-menerus dengan menggunakan shaker. Berdasarkan data tersebut, kultur ini dinamakan ya, jawabannya adalah kultur suspensi. Kultur suspensi ini adalah jaringan meristem dan kalus. Untuk kultur haploid ini, itu lebih kepada yang diambil adalah tepung sari, ovule, dan kepala sari. Untuk protoplasma, itu sel tanaman tanpa dinding sel. Kalau kultur kalus, itu jaringan parenkim. Sedangkan kultur organ itu adalah bagian eksplan, nanti bisa batang, daun, biji, dan sebagainya. Kalau kultur biji, eksplan yang dieksplan itu memang khusus biji ya. Kita lanjutkan nomor 5.
Suatu proses pengambilan eksplan dari bagian pada tanaman yang akan dikultur. Sumber eksplan harus memenuhi kriteria seperti jelas jenisnya, varietas, bebas dari hama dan penyakit, kemudian spesies. Salah satu bagian tanaman yang sering digunakan adalah tunas. Jadi jawabannya di sini adalah ya inisiasi. Karena dia menggunakan bagian pada tanaman yang dikultur. Eksplannya itu dari bagian tanaman. Kalau steril bukan ya, pemekaran aklimatisasi itu malah benihnya itu udah tumbuh, sudah bisa dipindahkan. Tapi pindahkannya bukan ke lahan atau. Selanjutnya nomor 6, kultur jaringan yang memakai bagian-bagian tertentu dari sebuah tanaman sebagai eksplan seperti buku batang, akar, helaian daun, buah muda, tangkai daun, pucuk, bunga, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenis eksplannya dinamakan kultur. Jelas ya, berarti dia memakai batang, akar, daun, dan sebagainya. Berarti ini kita namakan sebagai kultur organ. Organ daripada tanaman. Itu kan ada akar, batang, daun, dan sebagainya. Nomor 7. Seorang petani milenial menanam tanaman selada dengan sistem hidroponik. Pada saat menjelang panen terjadi pandemi COVID-19, sehingga permintaan pasar lokal untuk selada menurun drastis. Padahal selada memiliki masa simpan yang relatif singkat. Saat pandemi COVID-19, masyarakat takut untuk meninggalkan rumah dan mengurangi aktivitas ke pasar. Berdasarkan hal tersebut, strategi pemasaran yang paling tepat digunakan oleh petani tersebut adalah, nah ini diceritakan bahwa petani ini panen selada tapi di masa COVID ya. Jadi masyarakat itu takut untuk keluar rumah dan mereka mengurangi aktivitasnya di pasar. Jadi berdasarkan permasalahan tersebut, kira-kira kita sebagai petani strategi yang paling tepat kita gunakan itu seperti apa? Ya, berarti melakukan pemasaran secara daring dengan ya servis antar. Karena masyarakat kan mengurangi kegiatan di luar rumah. Kalau pemasaran daring kurang sesuai, menjual ke supermarket apalagi bergabung dalam koperasi tanaman hortikultura lama, menjual kepada pengepul juga tidak sesuai. Soal nomor 8, suatu analisis yang berguna untuk mengetahui bagian harga yang diterima oleh petani dari harga di tingkat konsumen. Harga yang diterima oleh petani dari tingkat konsumen yang dinyatakan dalam persentase. Dengan memerhatikan analisis ini, petani akan lebih tahu sebenarnya berapa bagian harga yang diterima. Bagian harga yang diterima dibandingkan harga yang dibayarkan konsumen, sehingga petani dapat melakukan evaluasi terhadap strategi pemasarannya. Oke. Langkah ini dinamakan, jadi jawabannya adalah farmer share ya, farmer share. Kita bahas satu-satu. Untuk margin pemasaran ini adalah perbedaan harga yang diterima produsen terhadap harga pokok yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Tulis sini perbedaan
harga yang diterima produsen terhadap harga pokok yang dibayarkan konsumen akhir. Oleh konsumen akhir. Kalau ini sudah jelas, pembagian harga yang diterima. Ya, kemudian marketing mix ini lebih kita kenal dengan 4P. 4P apa saja? Ada produk, kemudian price atau harga, kemudian place tempat, dan promosi. Marketing mix ini dikenal juga dengan bauran pemasarannya. Selanjutnya, price maker ini penentu harga. Dia penentu harga yang biasanya bersifat monopoli. Penentu harga. Jadi jawaban sesuai adalah B. Nomor 9. Petani tanaman perkebunan karet melakukan cara olah tanah dengan mengendalikan gulma. Olah tanah dengan mengendalikan gulma melalui proses penyemprotan. Jadi dia melalui proses penyemprotan. Kemudian membuat lubang tanam untuk persiapan penanaman. Cara olah tanah yang dilakukan petani tersebut adalah, kalau misalnya dalam soal itu ada kata dia hanya melalui proses penyemprotan, itu berarti jawabannya adalah tanpa olah tanah. Karena tidak mengolah tanah sama sekali, tapi hanya menyemprot gulma tersebut. Nomor 10. Bapak Andi ingin menanam tembakau, meminta saran dari Anda tentang cara olah tanah yang harus dipilihnya. Pak Andi menginginkan cara olah tanah yang digunakan dapat menyediakan air bagi tanaman makin banyak, memperkecil terjadinya erosi tanah, mengurangi penguapan air, dan kepadatan akar lebih banyak. Berdasarkan hal tersebut, maka cara olah tanah yang paling tepat Anda sarankan adalah, iya, jawabannya adalah minimum olah tanah. Kalau olah tanah sempurna, ini mulai dari awal sampai akhir ya, menggunakan alat lengkap. Kemudian kalau tanpa olah tanah tadi ya hanya dengan penyemprotan saja. Nomor 11. Pada proses budidaya tanaman perkebunan atau budidaya tanaman lainnya, pasti memerlukan pengolahan lahan, di mana proses ini dilakukan dengan tujuan untuk merubah sifat-sifat dari tanah. Pengolahan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan yang berawal dari pembukaan lahan sampai siap untuk dilakukan penanaman. Nah, ini adalah kata kuncinya. Merupakan sistem pengolahan lahan, ya, pengolahan sempurna. Karena kalau misalnya dalam soal ada clue seperti ini, berawal dari pembukaan lahan sampai siap untuk dilakukan penanaman, berarti itu masuk ke dalam pengolahan sempurna. Nomor 12. Upaya pengolahan lahan menyebabkan perubahan sifat tanah dalam keadaan terbuka
atau 2 musim tanam, sehingga tanah lebih riskan terhadap erosi dan proses yang selanjutnya dapat memadatkan tanah. Pada lahan yang sempit dan memiliki kemiringan tertentu, biasanya dilakukan secara ya Kak, ini pada lahan yang sempit dan memiliki kemiringan tertentu. Lakukan pengolahan ya secara konvensional. Jawabannya adalah A. Nomor 13. Pak Herman akan menanam tanaman perkebunan yang sangat luas untuk menanam tanaman kelapa sawit. Pak Herman ingin proses pengolahan lahan yang lebih cepat dan dapat menghemat waktu saat penanaman. Menurut saudara, cara pengolahan lahan yang tepat adalah karena Pak Herman ini ingin lahannya diolah lebih cepat dan menghemat waktu saat penanaman, maka cara pengolahan lahan yang tepat adalah secara modern, biar lebih cepat. Menggunakan alat-alat yang modern, alat mesin yang modern. Kita lanjutkan nomor 14. Kegiatan penyiapan lahan pada tanaman tebu terdiri dari pembajakan pertama, pembajakan kedua, penggaruan, dan pembuatan cairan. Pembajakan pertama bertujuan untuk membalik tanah serta memotong sisa-sisa kayu dan vegetasi lain yang masih tertinggal. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah untuk membalik tanah serta memotong sisa-sisa kayu dan vegetasi lain. Alat atau peralatan yang digunakan adalah ya harrow dan bulldozer. Displow ini bajak ya, baldan, harrow, dan traktor, harrow dan baldan, displow dan bulldozer. Selanjutnya, nomor 15. Setiap kegiatan pertanian pasti membutuhkan pengolahan lahan yang bertujuan mengubah lahan pertanian dengan alat tertentu sehingga memperoleh struktur tanah yang dikehendaki tanaman. Pada tanaman karet, kegiatan pengolahan lahan terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari ripping, plowing, dan merajang. Proses plowing merupakan proses pengolahan tanah lanjutan dari proses ripping dengan cara dibajak menggunakan displow dan traktor. Nomor 16. Pada budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, hal utama yang harus diperhatikan adalah persiapan dan pengolahan lahannya. Persiapan lahan dimulai dengan pembukaan lahan sampai lahan siap ditanami. Setelah proses mengeluarkan sisa tanaman, baik yang perakaran yang masih terkubur dalam tanah atau disebut dengan ripping, dilanjutkan dengan pengolahan tanah lanjutan. Peralatan yang digunakan untuk pengolahan tanah lanjutan adalah ya traktor dengan bajak piringan. Nomor 17. Suatu hamparan lahan tanaman tebu dengan kondisi topografi datar memiliki porositas tanah yang rendah, serta banyak ditumbuhi gulma. Agar tanaman tebu dapat tumbuh dengan baik, perlu dilakukan pengolahan tanah pada lahan tersebut. Berdasarkan kondisi lahan tersebut, peralatan yang paling tepat untuk mengolah tanah pada lahan tersebut adalah jawabannya adalah C. Bajak singkal dan garuk piringan. Nomor 18. Gulma tersebut biasanya tumbuh di lahan perkebunan kelapa sawit periode tanaman belum menghasilkan. Salah satu upaya pengendalian gulma dapat dilakukan secara kimia dengan menggunakan herbisida. Berdasarkan waktu gulma aplikasinya,
Herbisida yang tepat untuk mengendalikan gulma tersebut adalah, nah karena di sini kata kuncinya adalah tanaman belum menghasilkan, berarti sudah tumbuh ya tanamannya, berarti kita mengendalikan dengan menggunakan herbisida pasca tumbuh. Nomor 19, silakan kawan-kawan jawab sendiri dan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Oh iya, kalau misalnya di video ini terdapat hal yang, oh sebenarnya ini jawaban cocoknya seperti ini, silakan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.